Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib kembali mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin, terutama buat pribadi khatib, marilah kita sama-sama meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran, di beberapa surat Allah menamakan surat itu dengan beberapa nama binatang. Ada yang Allah namakan surat di dalam Al-Quran itu dengan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah artinya sapi betina. Ada yang dinamakan surat An-Namal, artinya semut. Ada yang dinamakan Allah dengan surat An-Nahl, artinya lebah. Ada satu surat yang dinamakan Allah Al-Ankabut, laba-laba, dan Al-Fil, yaitu gajah. Allah menamakan surat Al-Quran itu dengan nama-nama binatang itu tidak begitu saja Allah memberikan nama tanpa punya arti. Maka dibaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama binatang dalam sebuah surat itu. Allah ingin supaya kita belajar dari binatang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tersebut. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan Jumat yang singkat ini, maka tema khutbah kita yaitu belajar daripada lebah. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, inna masalal mu'minin laka masali an-nahli akalat
thayyiban wa wada'at thayyiban wa waqa'at falam taksir wa lam tufsid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, demi jiwa Muhammad, Rasulullah bersumpah dalam hadis ini, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, sungguh perumpamaan seorang mukmin itu sama dengan bagaikan lebah. Apa keistimewaan lebah itu? Dalam hadis itu dijelaskan, akalat thayyiban. Salah satu keistimewaan lebah itu, dia hanya memakan yang baik-baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk belajar daripada lebah. Allah Subhanahu wa taala seolah-olah memberitakan kita, perhatikan apa yang kamu makan, perhatikan apa yang kamu masukkan ke dalam perutmu. Kenapa demikian? Karena itu akan mempengaruhi terhadap sikap dan perbuatan kita. Dari sebuah makanan akan berubah menjadi saripati makanan, lalu berubah menjadi darah, dan darah akan menjadi daging. Maka apa kata Rasulullah? Kullu lahmin nabata min haramin. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, pannaru aulabi, maka neraka adalah lebih utama baginya. Maka hati-hati dengan makanan, karena kalau sudah memasukkan makanan yang haram ke dalam tubuh kita, pengaruhnya akan sulit untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebah dicontohkan sebagai perumpamaan bahwa lebah itu hanya memakan yang baik-baik saja, yaitu memakan saripati bunga. Dan lebah tidak pernah sekalipun pernah memakan yang kotor-kotor. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, maka itu yang pertama, lebah itu hanya memakan yang baik-baik saja. Yang kedua, wa wada'at thayyibah, lebah itu mengeluarkan yang baik-baik. Artinya apa? Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari lebah? Seorang manusia seharusnya mengeluarkan perkataan yang baik-baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang baru disebut sebagai seorang muslim yang sejati apabila mulut dan tangannya, ucapan dan perbuatannya tidak menimbulkan luka di hati orang lain. Maka apa yang dikeluarkannya, perkataannya, ucapannya hanya yang baik-baik. Inilah yang didapat pelajaran dari lebah. Salamatul insan bihifzil lisan. Keselamatan seseorang itu maka tergantung kepada mulutnya. Baik yang dikeluarkan, maka akan insyaallah dia akan selamat. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, itu pelajaran yang dapat kita ambil dari lebah, yaitu yang dikeluarkannya yang baik-baik. Yang ketiga, dalam hadis itu yang dapat kita ambil pelajaran, yaitu wa waqa'at falam taksir walam taksir. Wa waqa'at, apabila dia hinggap di suatu ranting, falam taksir falam tubsi, dia tidak akan mematahkan ranting itu, dan dimanapun dia berada, walam tubsi, dia tidak akan melakukan kerusakan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, manusia
hidup di muka bumi ini menjadi khalifah manusia, menjadi khalifah di muka bumi ini. Karena dulu sebelum manusia diciptakan, bumi ini pernah dihuni, pernah diamanatkan kepada sebuah makhluk, yaitu dari kelompok di antara para jin. Tapi mereka melakukan kerusakan dan melakukan penumpahan darah di atas permukaan bumi ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk menumpas mereka satu persatu. Sebagian mereka ada yang dipenjarakan, dikurung dalam suatu tempat, sebagian lagi dibuang ke pulau-pulau terpencil, dikucilkan dari keramaian karena telah melakukan kerusakan. Maka setelah itu, setelah semua itu beres, maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada para malaikatnya. Hal ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini. Manusia hidup di dunia ini selain untuk mengabdi kepada Allah, tugasnya mengabdi kepada Allah, maka fungsinya sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Sebagai khalifah, maka dia harus menjaga agar jangan terjadi lagi seperti makhluk yang pernah mendiami bumi sebelumnya. Makhluk yang mendiami bumi sebelumnya, mereka melakukan kerusakan, mereka melakukan penumpahan darah. Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada lebah membuat sarang atau rumah. Apa yang dapat kita ambil dari lebah yang membuat sarang begitu indah dan rapi? Yaitu pertama, kekompakan dari lebah. Lebah adalah makhluk yang kompak, makhluk yang bersatu. Maka diharapkan kita untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah sekelumit yang dapat kita ambil pelajaran dari sebuah lebah, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita mendapat pelajaran darinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menamakan satu surat dengan An-Nahl, yaitu surat lebah. Artinya manusia harus banyak belajar dari lebah, baik persatuannya, baik dari kekompakan dari lebah itu, semangat dari lebah itu. Dan lebah yang dapat kita ambil adalah dia selalu memakan yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik. Dan lebah dimanapun dia berada, dia tidak pernah menjadi perusuh, tidak pernah merusak, tidak pernah mengganggu. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat diambil hikmahnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allahum tuflihun.